Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramanto dari kelas SI 301. Di mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer ini, saya akan menjelaskan pertanyaan yang telah ditanyakan pada soal UTS. Yang nomor 1, jelaskan cara kerja prinsip komunikasi data dalam jaringan komputer. Secara umum, proses komunikasi data dalam jaringan komputer berlangsung sebagai berikut. Yang pertama itu pembentukan data. Data dibuat oleh aplikasi, misalnya mengetik pesan atau mengakses website. Lalu yang kedua, enkapsulasi data. Data dikemas menjadi beberapa lapisan sesuai model OSI atau TCP/IP. Setiap lapisan menambahkan informasi kontrol seperti alamat sumber dan tujuan, nomor port, dan informasi pengecekan kesalahan. Lalu yang ketiga ada pengiriman data. Data dikirim melalui media transmisi dalam bentuk gelombang elektromagnetik, cahaya, atau sinyal listrik. Lalu yang keempat, ada transmisi dan routing, yaitu perangkat seperti router dan switch akan menentukan rute terbaik untuk data yang melintasi jaringan luas. Lalu yang kelima, ada penerimaan dan dekapsulasi. Nah, penerima membuka kembali paket data lapis demi lapis, atau yang disebut dekapsulasi, hingga data asli dapat dipahami oleh aplikasi tujuan. Prinsip komunikasi data dalam jaringan komputer bekerja melalui proses pengiriman data dari pengiriman ke penerima dengan bantuan media transmisi dan protokol komunikasi. Data dikemas, dikirim, diarahkan melalui jaringan, lalu dibuka kembali oleh penerima. Semua proses ini bertujuan agar data dapat diterima secara akurat, efisien, dan aman, sesuai dengan konsep dasar dalam mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer. Lalu pertanyaan kedua yaitu jelaskan jenis dan cara kerja topologi dasar jaringan komputer. Jenis dan cara kerja topologi dasar. Yang pertama itu ada topologi bus. Nah, cara kerjanya itu yang pertama, semua perangkat terhubung ke backbone atau kabel utama. Lalu yang kedua, semua perangkat menerima sinyal data. Dan yang ketiga, hanya perangkat yang memiliki alamat tujuan yang tepat yang dapat menerima data. Yang kedua ada topologi star. Nah, cara kerjanya itu yaitu semua perangkat terhubung ke perangkat pusat. Lalu perangkat pusat menerima data pengirim dan kemudian mengirimkannya ke lokasi. Lalu yang ketiga ada topologi ring. Nah, cara kerjanya itu semua komponen terhubung dan membentuk lingkaran tertutup. Lalu data mencapai tujuan dengan mengalir searah atau dua arah melalui step node. Lalu yang ketiga, mereka biasanya menggunakan token passing. Nah, yang keempat ada topologi mesh. Nah, cara kerjanya itu setiap perangkat terhubung ke perangkat lain secara langsung. Lalu data dapat berpergian melalui berbagai rute alternatif. Yang kelima ada topologi tree. Cara kerjanya itu yaitu gabungan topologi bus dan bintang tadi. Nah, pusat jaringan terhubung ke banyak cabangnya. Topologi jaringan menentukan cara perangkat saling terhubung dan bertukar data. Bus seperti yang telah saya jelaskan tadi, bus sederhana dan murah. Lalu ada star paling umum dan mudah dikelola. Lalu ada ring, teratur tapi kurang fleksibel. Lalu ada mesh, itu sangat andal namun mahal. Lalu ada tree, cocok untuk jaringan berskala besar. Nah, pemilihan topologi harus disesuaikan dengan kebutuhan jaringan, skala, dan biaya, sesuai konsep dasar dalam mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer. Lalu yang ketiga itu ditanyakan, jelaskan jenis physical layer yang digunakan sebagai media transmisi data dalam jaringan komputer. Sebutkan kekurangan dan kelebihannya. Jadi yang pertama itu ada kabel twisted pair. Nah, untuk mengurangi gangguan, kabel twisted pair terdiri dari pasangan kabel yang dipilih. Kelebihannya itu yang pertama biayanya murah, yang kedua mudah dipasang, yang ketiga banyak digunakan di jaringan LAN. Nah, selain kelebihan ada kekurangannya juga. Yang pertama itu jaraknya terbatas, ya kurang lebih 100 meter. Lalu rentan interferensi
terutama TCP. Yang ketiga itu keamanan data relatif rendah. Lalu yang kedua ada kabel koaksial. Nah, kabel dengan input tembaga di tengah dan lapisan pelindung atau disebut shield di sekelilingnya. Ini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya yang pertama lebih tahan interferensi dibanding twisted pair tadi. Lalu yang kedua jarak transmisi lebih jauh. Yang ketiga yaitu sinyal lebih stabil. Nah, kekurangannya itu kabel kaku dan sulit instalasi. Lalu yang kedua kecepatan lebih rendah dibanding fiber optik. Yang ketiga mulai jarang digunakan pada LAN modern. Yang ketiga ada kabel serat optik, fiber optik atau biasa disebut FO. Nah, itu tuh menggunakan cahaya untuk mentransmisikan data melalui serat kaca atau plastik. Kelebihannya itu kecepatan sangat tinggi, lalu jarak sangat jauh sampai kilometer, lalu tahan gangguan elektromagnetik dan keamanan data tinggi. Nah, di sini ada kekurangannya juga. Yang pertama biaya instalasi mahal. Yang kedua perawatan dan penyambungan rumit. Lalu yang ketiga memerlukan perangkat khusus. Yang keempat ada media nirkabel atau wireless. Nah, di sini menggunakan gelombang radio, mikro atau inframerah tanpa kabel. Contohnya itu WiFi, Bluetooth dan jaringan seluler. Kelebihannya itu fleksibel dan mudah dipasang, lalu mobilitasnya tinggi dan tidak memerlukan kabel fisik. Nah, kekurangannya itu rentan gangguan dan penyadapan, kecepatan tidak stabil, dan jangkauan terbatas tergantung teknologi. Lalu di sini ada pertanyaan keempat, nah yaitu jelaskan definisi oscillator dan proses data yang terjadi di setiap layarnya. Jadi OSI itu membuat model referensi jaringan yang dikenal sebagai Open System Interkoneksi atau yang kita singkat sebagai OSI untuk menjelaskan bagaimana data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain dalam jaringan. Nah, dalam model Open System Interconnection ini, proses komunikasi data dibagi menjadi 7 lapisan atau setiap lapisan memiliki tugas dan peran unik, dan tujuan dari bagian ini adalah untuk membuat sistem jaringan lebih terorganisir, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan. Yang pertama itu ada physical layer. Jadi mengatur pengiriman bit mentah 0 dan 1 melalui media fisik. Proses datanya itu yaitu mengubah data menjadi sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio, lalu menentukan kabel, konektor, dan kecepatan transmisi. Yang kedua ada data link layer. Nah, itu dia memastikan bahwa data dikirim ke berbagai perangkat dalam satu jaringan lokal. Proses datanya itu membentuk frame, menambahkan MAC address, lalu deteksi kesalahan atau error detection. Yang ketiga ada network layer. Itu dia mengaman pengalaman logis dan routing data. Proses datanya itu menentukan jalur terbaik ke tujuan, lalu menggunakan IP address dan membagi paket data. Lalu yang keempat ada transport layer, yaitu mengatur pengiriman data end-to-end antara host. Nah, proses datanya itu segmentasi data, lalu kontrol aliran atau biasa disebut flow control, dan penanganan masalah atau kesalahan yang biasa kita sebut error control. Lalu yang kelima ada session layer. Nah, ini mengelola sesi komunikasi antar perangkat. Proses datanya itu membuka, menjaga, dan menutupi sesi, lalu sinkronisasi komunikasi. Yang keenam ada presentation layer. Nah, ini menjamin data dapat dipahami oleh aplikasi. Proses datanya itu enkripsi dan deskripsi data, lalu kompresi data, dan translasi format data. Yang ketujuh ada application layer, itu menyediakan antarmuka langsung ke pengguna. Nah, proses datanya itu mengelola permintaan aplikasi dan menyediakan layanan jaringan. Nah, model OSI menjelaskan proses komunikasi data secara berlapis, di mana setiap layer memiliki tugas spesifik. Dengan memahami OSI layer, kita dapat memahami cara kerja jaringan komputer, mempermudah analisis dan pemecahan masalah jaringan, menjadi dasar dalam desain dan implementasi jaringan.
Nah, pertanyaan kelima itu jelaskan fungsi masing-masing protokol di setiap OSI layer. Yang pertama, dari physical layer itu mengirim bit mentah 0 dan 1 melalui media fisik, fokus pada sinyal media dan kecepatan transmisi kan isi datanya. Lalu yang kedua, dari data link layer itu mengatur pengiriman data dalam satu jaringan lokal atau LAN, menjamin data sampai ke perangkat tujuan di jaringan lokal. Yang ketiga, dari network layer itu mengatur pengalamatan logis dan penentuan jalur routing, menentukan kemana data harus dikirim antar jaringan. Lalu yang keempat, dari transport layer itu menjamin pengiriman data end-to-end, mengatur keandalan dan kecepatan komunikasi data. Yang kelima itu dari session layer, mengelola sesi komunikasi antar aplikasi, menjaga komunikasi tetap aktif dan tersinkronisasi. Dan yang keenam, dari presentation layer itu menyajikan data agar dapat dipahami oleh aplikasi, tugas pada format, enkripsi, dan kompresi data. Lalu yang ketujuh, dari application layer menyediakan layanan jaringan langsung ke pengguna, layar yang langsung digunakan oleh user dan aplikasi. Nah, setiap OSI layer memiliki protokol dengan fungsi khusus. Layer di bawah atau layer 1 sampai 3 fokus pengiriman fisik dan jalur data. Nah, kalau layar tengah 4 sampai 5 mengatur keandalan dan sesi komunikasi. Nah, lalu layar yang atasnya layar 6 sampai 7 mengatur format data dan layanan aplikasi. Pemahaman fungsi protokol di setiap OSI layer sangat penting untuk dianalisis jaringan. Lalu troubleshooting dan desain sistem jaringan komputer. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.